Shalom, saudaraku yang terkasih. Di dalam Lukas 23 ayat 34 firman Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita benar-benar memiliki kasih yang sempurna seperti Yesus mengasihi orang-orang yang menyakiti Dia. Tetapi ingat ya saudaraku, salah satu ujian terbesar kasih itu bukanlah ketika kita berhadapan dengan orang yang baik, yang support kita, bukan. Melainkan ketika kita itu disakiti, dikhianati, dilukai, dan diperlakukan mungkin tidak adil. Lah itulah ujian terbesar dari kasih yang kita miliki. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah sekali. Itu tidak perlu diuji, pasti kita akan baik juga. Tetapi mengampuni orang yang melukai itu adalah bukti kedewasaan rohani. Tetapi bukan hanya mengampuni, tetapi sampai naik level setelah mengampuni, mengasihi orang yang melukai kita. Dengan kita menggendong mereka di dalam doa-doa kita, itu bukan lagi kedewasaan rohani, tetapi keserupaan dengan Kristus. Disinilah kasih Kristus dibedakan dari kasih manusia pada umumnya kepada kasih Kristus. Kasih manusia sering berhenti ketika terluka, ketika harga dirinya sudah tidak lagi tepat seperti yang dia mau, kasihnya bisa berhenti. Tetapi kasih Kristus justru tetap mengalir di tengah luka, di tengah ketidakadilan, di tengah kejahatan, di tengah pembulian apapun. Kasih Kristus harusnya tetap mengalir, bahkan lebih. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, Yesus tidak sedang menerima perlakuan yang adil. Dia dihina, difitnah, diolok-olok, dipukul, ditolak, disalibkan. Wah, sungguh hina saudaraku. Tapi dari mulut Yesus keluar kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini bukan respon biasa saudaraku. Karena manusia pada umumnya tidak begini responnya. Ini adalah manifestasi kasih dari Elohim Yahweh, Bapa, melalui Kristus. Dan itu diajarkan untuk kau dan saya. Kasih sejati tidak menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Tetapi kasih sejati lahir dari hati yang telah dipenuhi oleh natur Bapa, natur Allah itu sendiri. Keberadaan Bapa itu ada dalam diri kita. Dan orang yang hidup di dalam kasih akan lebih sibuk menjaga hatinya untuk kesenangan Bapa. Betul ya? Daripada dia menghukum orang lain, daripada dia merusak hatinya untuk kejahatan, dia lebih menjaga hatinya untuk Bapaknya, untuk Elohim Yahweh. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jangan ada akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Luka yang tidak diselesaikan akan berubah jadi kepahitan, saudaraku. Lama-lama membusuk dan itu jadi kepahitan. Kepahitan akan menghasilkan kemarahan, akan memproduksi kebencian, akan memperkuat dendam, akan timbul kecurigaan, dan yang paling fatal akan timbul keinginan untuk membalas dendam. Luka yang tidak diselesaikan akan berubah jadi kepahitan. Tapi masalahnya, orang yang kita benci mungkin hidup baik-baik aja, tetapi hati kita sendiri yang masih dipenjara. Kita dipenjara dengan kebencian. Maka Tuhan tidak ingin kita menjadi hakim bagi sesama, saudaraku. Tugas kita bukan membalas. Katakan amin. Tugas kita bukan membalas. Tugas kita adalah menjaga hati agar tetap sesuai dengan karakter Kristus. Karena mengampuni bukan berarti melupakan semua kejadian, bukan.
Tetapi kalau kita tidak belajar untuk mengampuni dan belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus untuk bisa menyelesaikan setiap bab yang menyakiti diri kita itu, baik di pikiran, perasaan, ingatan-ingatan kita, maka kepahitan itu akan merusak jiwa kita. Itu racun, saudaraku. Maka mengampuni itu bukan berarti aku lupa dengan kejadian itu. Aku ingat. Tapi aku tidak lagi menganggap bahwa semuanya itu ada apa ya, kalau boleh saya katakan. Kalau orang sudah mengampuni, dia tidak lupa tapi nggak ada rasa sakitnya. Gitu loh. Ketika aku ingat tentang hal itu, kejadian itu, aku ingat tapi aku udah nggak ada rasa sakit, nggak ada emosi, nggak ada jengkel, nggak ada rasa ingin balas. Ingat ya, mengampuni itu bukan berarti juga menganggap kesalahan itu tidak ada, atau kita mengampuni itu artinya membenarkan dosa. Oh bukan. Mengampuni berarti aku menyerahkan hakku untuk membalas itu, kuserahkan kepada Tuhan. Ngerti ya? Karena kita gak punya hak untuk membalas. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Karena kita tidak bisa menjadi hakim untuk orang lain. Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Orang yang mengampuni mau berkata begini, Tuhan, aku percayakan keadilan kepadamu. Itu aja, udah doa kita begitu aja. Tapi kita sambari belajar untuk melepaskan semuanya bersih. Itu tindakan iman. Gitu saudaraku. Tapi susah kan? Nggak gampang kan? Ini pastor ngomong gampang, tapi prakteknya susah. Oh ya memang benar susah. Mengapa sulit mengampuni? Karena ego kita selalu berkata, aku berhak marah. Kurang ajar itu orang. Aku berhak balas ini orang. Ya nggak? Kita bisa ngomong begitu. Aku berhak simpen sakit hati ini nggak bisa diampuni nih orang ini. Harus dihabisi nih orang ini. Kan bisa begitu kita kan. Tapi kasih Kristus ngomongnya beda. Apa ngomongnya? Lepaskan pengampunan. Ya kan? Bahkan Roh Kudus berkata dalam hati kita. Roh Kudus kan rohnya Bapa. Nak, selesaikan, lepaskan. Nak, serahkan kepadaku. Betul kan? Jangan biarkan hatimu rusak. Jangan biarkan pikiranmu rusak. Jangan biarkan luka menguasai hidupmu. Betul saudaraku? Tetapi selama ego kita masih hidup, pengampunan itu rasanya berat banget. Gak akan pernah kita bisa selesaikan. Kenapa? Karena ego itu bagian dari manusia lama. Manusia lamanya harus dimatiin. Sama siapa? Sama Roh Kudus. Kita bareng-bareng sama Roh Kudus. Kita responi, Roh Kudus bekerja. Terus baca firman, banyak doa, banyak bersyukur, jangan jahat sama orang, fokus ke hati Bapa. Udah gitu aja terus tiap hari, tiap saat. Karena kalau nggak mati-mati ego, dan kalau nggak mati-mati nggak akan pernah bisa ngampuni orang. Kita balas, kita inginnya balas aja. Bukan cuma balas loh, kita ingin mematikan orang itu. Loh ini fakta loh saudaraku. Jujur aja deh, kita punya manusia lama, kita ingin mematikan orang itu. Tetapi ingat ya, kalau kita dekat sama Tuhan, semakin seseorang mati terhadap dirinya sendiri, lama-lama semakin mudah dia ngampuni. Dia mau orang mau jahatin kita, wah mau model apapun lah, mau dikeroyok, mau di banyak orang gerombol, udah kita cuman, itu hakmu Tuhan, itu urusanmu, aku percayakan keadilan kepadamu. Udah, tidur nyenyak, kita happy aja hidup. Amin saudaraku. Dan kita bisa doakan orang-orang itu satu persatu. Wah luar biasa. Wah luar biasa saudaraku. Ya, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang pengampunan kepada pengikutnya, ia memperagakannya. Di salib itu loh, di atas salib, gak ada loh satu kalimat pun kebencian, kutukan, dendam, gak ada loh. Gak ada. Yang ada adalah kalimat-kalimat pengampunan, kalimat kasih. Coba saudaraku, kita harus belajar itu. Itu kita harus belajar seumur hidup loh. Dan itu memang seharusnya kita di situ. Kalau Kristus mengampuni orang yang menyalibkan dia, bahkan mengambil nyawanya, bagaimana mungkin kita menolak mengampuni sesama yang hanya menyakiti kita?
Mereka belum mengambil nyawa kita. Mereka masih menjelekkan nama kita paling. Atau menyalahpahami kita. Atau tidak sepakat dengan pemikiran kita. Ya cuman begitu. Kenapa kita gak bisa ngampuni, tapi Yesus bisa mengampuni? Kita mau belajar kan saudaraku? Gitu ya saudaraku. Jadi secara psikologis menyimpan kebencian itu akan menguras energi mental kita. Orang yang hidup dalam pahit itu akan stres berkepanjangan. Dia cemas. Dia punya kemarahan-kemarahan yang tersembunyi sebetulnya. Lama-lama meledak tuh nanti, ada jamnya meledaknya, bom waktu. Dan orang begitu sulit membangun relasi yang benar. Temennya banyak tapi toksik pasti. Semua hanya kepentingan ego saja. Banyak tapi toksik. Maka sekali lagi saudaraku, jangan sampai begitu. Kita berteman, kita punya teman banyak tapi murni, ya. Enak loh, begitu kan enak hidup. Maka ingat ya, pengampunan tidak mengubah masa lalu kita. Tetapi pengampunan membebaskan masa depan kita. Orang yang tidak mengampuni terus terikat pada peristiwa yang melukainya. Tapi orang yang mengampuni akan memperoleh kebebasan batin yang luar biasa. Dan tandanya orang yang sudah belajar mengampuni, dia gak lagi menikmati membicarakan kesalahan orang lain. Dia kumpul sama orang, dia gak ngomongin jeleknya orang. Halo, amin. Dia gak terus-menerus membuka file-file luka lama dia. Gak bicarain kesalahan orang terus. Itu tanda dia belum mengampuni. Apalagi tanda yang kedua, dia tidak punya keinginan balas. Kuserahkan ke Tuhan. Apalagi yang ketiga, dia mampu mendoakan orang yang melukai dia. Wajahnya keluar di doanya itu, dia bukan kepingin bunuh gitu kan, enggak. Tapi kepinginnya apa? Doain. Tuhan berkati hidupmu. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan, pertobatan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Dan yang keempat, hatinya tetap lembut. Luka tidak mengubah jadi orang ini menjadi orang jahat, tapi mengubahnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kelima, orang ini akan tetap hidup dalam kasih. Karena karakter Kristus lebih besar daripada rasa sakitnya. Itulah bukti ukuran kedewasaan rohani seseorang. Karena ukuran kedewasaan rohani seseorang bukan berapa lama dia jadi Kristen, berapa lama dia sudah melayani, berapa lama dia sudah berkhotbah. Bukan, tetapi seberapa dia serupa dengan Kristus. Dan Kristus adalah pribadi yang mengampuni. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kecil ruang untuk kebencian di hati kita. Dan kasih yang sejati selalu menghasilkan pengampunan, saudaraku. Orang yang hidup dalam kasih Allah tidak akan membiarkan luka menjadi akar pahit. Dia memilih melepaskan, dia memilih menyerahkan keadilannya kepada Tuhan. Dan dia memilih tetap mengasihi. Karena tujuan hidupnya bukan memenangkan pertengkaran itu, melainkan memiliki hati yang semakin serupa dengan Kristus. Dan salah satu ciri hati Kristus adalah tetap mengampuni meski terluka. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata.
Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.